Cucuku, kalau kamu mau berhasil, kamu harus ingat nasihatku. Pertama, kamu tidak boleh berbuat jahat sama orang lain, terutama yang membutuhkan pertolonganmu. Dunia busuk hidupku lemah. Sekarang ku mau lebih hebat, melayang ke langit tanpa batas. Aku tak mau lagi susah, masa depan sudah masalah. Jangan tunggu dunia bergoyang, ajaklah mari melayang. Berontak berlomba, Dewi cuma punya teh. Ayo dong, silakan diminum. Tangkirnya bocor. Punten ya, maaf. Ini ada kue. Ini bikinan Dewi sendiri loh. Silakan dong. Sekarang kan udah malam. Kalau misalnya kalian mau pada mandi, silakan aja. Kamar kayaknya nggak jadi dikontrakan tuh. Tapi, aduh, luas orang wae. Maaf, kalian kok belum pada pergi sih? Tapi di sekitar sini ada rumahnya mau dikontrakan. Kalau misalnya kalian mau, dia bisa ngebantuin besok. Kalau kalian punya duit, di sini mah gampang cari rumah, nggak susah. Cita, ada uang kecil gak? Buat apa? Susi mau pinjam uang kecil. Oh, maksudnya untuk telepon? Bukan, buat bayar taksi. Abangnya masih nunggu di luar. Oh, Wi, itu punya itu enggak? Naon? Ayu sih biasanya bawa, tapi lupa. Iya apa? Ayu biasanya makan roti, tapi kalau ada nasi juga nggak apa-apa. Ayu belum makan dari tadi pagi. Susi juga belum makan. Karunya artis-artis top belum pada makan. Tapi ada kok, ada. Tenang-tenang aja. Kalian kalau misalnya belum dapat tempat, tidur dulu aja di sini. Tapi cuma 1 malam. Wah, gimana dong hotel yang sudah Susi booking itu? Iya, Ayu juga sudah punya janji dengan direktur bank di coffee shop. Ya udah, cepuna naon nanti cuma. Ya udah, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa, boleh. Hati-hati Dewi. Orang suka cipoa untuk menutupi kekurangan-kekurangannya yang besar. Tapi ingatnya, cuma 1 malam loh. Tahun ini gue bakal bikin rekaman di Tokyo. Tahu nggak? Biasa, ada yang iri. Masa minuman gue diisiin gituan waktu mau shoot? Gimana gue bisa show kalau teler? Untung aja istri gue masih jalan. Biar teler, show gue tetap aja hebat. Terang aja dia heran. Lu, waktu Susi udah dikerjain masih hebat aja katanya. Gue diem aja, pura-pura gak denger. Percuma dong profesional. Kalau baru dikerjain gitu aja udah mampus. Iya enggak? Kalau gue lagi persiapan mau ada grand show di Singapura, terpaksa deh tawaran show di Paris gue tolak.
Habis menjaga nama di kawasan Asia lebih penting sih. Nanti kalau Asia sudah di tangan nih, baru deh yang namanya Paris, London, Milan, New York. Semuanya gampang diatur deh. Habis di sini belum fashion show minded sih, jadi masih harus dibina. Emangnya kerjaan kamu apaan sih? Jangan bercanda. Potongan kayak begini, apalagi kalau bukan Pragawati dan foto model. Kamu sendiri penyanyi apa? Penyanyi dangdut? Ya, kalau lagi iseng, jazz. Tapi kalau lagi suntuk, balada sama blues deh. Tapi kalau gue lagi pilek, musik reggae. Nah, kalau gue lagi masuk angin, ya keroncong lah ya. Tapi kalau gue abis krokan, nge-rap deh. Yes. Gitu. Terus kalau lagi serius, dangdut atau lagu Jawa? Gila, penampilan kayak gini yang jelas metal dong nih. Apa jadong, apa jadong, daging dong, daging dong. Jangan bergaul sama anak-anak gila, nanti kegilaannya cepat menular. Udah, Dewi belajar nih. Kayak anak kecil aja mau bikin PR ya. Kamu kan udah gede, prof dong kayak kita-kita. Dewi kan mau ikutan tes. Memangnya kamu masih sekolah? Iya. Dewi menjadi arsitek yang bisa membangun jembatan di seluruh pulau Indonesia. Nih, misalnya Jawa ke Bali, Jawa ke Kalimantan, Jawa Sumatera, Jawa Sulawesi, bahkan Jawa ke Irian Jaya. Itu pekerjaan anak laki-laki. Kalau Susi bilang sih impossible. Oh, kuno impossible. Kata nenek, semua pekerjaan itu sama, baik dilakukan perempuan maupun laki-laki, asalkan kita mau. Ya, yang beda-beda kali itu namanya orang malas. Tapi itu kata nenek Dewi bilang loh. Nenek kamu itu ambisius ya? Anak kecil ini kok besar kepala? Kamu gak ada tampang jadi arsitek. Mending juga jadi Pragawati. Tinggi sih boleh. Mau gue ajarin? Nih, cuman begini aja. Kalau nggak jadi foto model, cuma begini nih. Gini, kalau nggak gini, kalau nggak gini, gitu. Gampang kan? Gak usah mikir. Jadinya nggak cepet tua. Kata nenek Dewi, kalau kita punya kemauan pasti bisa. Nenek kamu itu pasti orangnya kolot. Ya Allah, ya budak teh meniwan yang pisan. Enggak. Nenek Dewi orangnya baik, mandiri lagi. Buktinya dia bisa menghidupi anak-anaknya sendiri kok. Habis dia bilang, kalau kamu mau pasti bisa. Nah, Susi mau tinggal di sini, kok nggak bisa sih? Itu karena gue udah bayar stop duluan. Tapi siapa yang sampai di sini duluan? Bukan siapa yang sampai duluan, tapi siapa yang berani bayar duluan. Ini kan bisnis. Tapi kan, sudah. Pokoknya ini kamar tidak jadi dikontrakan. Jadi kalian ngobrol berdua aja deh. Saya mau belajar. Loh, Ayu tidur di mana ini? Dewi kan sudah bilang, di sini cuma ada satu kamar yang disewakan. Yang lain dengan barang-barang. Kalau misalnya kalian mau, tidur di gudang. Kalau enggak, tidur barengan atuh. Memangnya Ayu mau tidur sama penyanyi picisan ini? Mendingan juga tidur di luar daripada tidur sama orang yang tell me, sok kampungan. Ayo, jangan gitu naon sih? Telat mikir, biarin tell me. Tapi kan yang dapat kamar gue. Kok dikunci? Kuncinya mana? Ini kuncinya. Pesta rebutan. Kenapa sih kamu ini? Gila, kamu sih ada problem. Loh, ini kan kamar gue. Siapa bilang kamar lo? Itu kan kamar gue. Kamar gue. Boleh aja, tapi kuncinya gue yang pegang. Oke, sekarang maunya apa? Paling kita berantem. Kamu kan penyanyi metal yang biasa tidur di kursi. Tidur aja di sana. Enak aja. Kamu tuh kapsok baju yang selalu digantung di mana aja. Kamu yang tidur di kursi. Memang sih kalau penyanyi jigsat-jigsat di panggung. Ya, tapi kalau tidur di hotel bintang 5 dong. Ya sudah, kalau gitu tidur aja di hotel bintang 5. Bocil-bocilnya. Kalau tidur di hotel bintang 5 tiap hari, kan bosen, monoton. Ya, sekali-sekali kan perlu variasi. Seperti di rumah tua ini. Oke, begini saja.
kamu boleh ambil ini kamar. Tapi ganti kerugian. Enak aja, masa gue yang mesti ganti rugi? Lo yang mesti bayar gue. Oke, berapa? 1 million. Berapa? My God, bilang aja gak punya duit. Pantesan tadi bayar taksi juga nodong. Kok ngaku-ngaku punya hitam? Emangnya gue kagak tahu kalau kamu suka nyanyi di mana? Kamu sendiri tidak malu-malu minta makan. Kalau bener kagak bawa hitam, masa kagak bakalan di orang? Garing, gue gak jadi, kalau kamu udah boleh. Papa, nggak terkampung musik, gak tau diri. Desa dusun, norak. Lo kampung lo musik. Gak tau malu. Biarin aja, emangnya mau gue terserah dong ngomong. Berisik kenapa sih? Gimana bisa tidur kalau berisik begini? Tadi katanya mau belajar. Hei! Sudah, jangan ribut. Ambil tuh kamar Dewi. Biarin, Dewi main tidur sini aja. Karena Ini kamar Ayu, gak bisa. Ini kamar Susi, enak aja. Ini kamar Ayu, kamar Susi. berisik. Kalau nggak pura-pura kayak gitu, kamar gue diserobot juga. Susi bobo dulu ya. Ya. Oh iya, suminasai. Selamat tidur. Dewi. Ya. Foto yang di samping tempat tidur, fotonya siapa? Oh, itu. Itu sih fotonya Nenek Dewi. Terus sekarang orangnya kemana? Kan baru sama meninggal. Hah? Sudah meninggal. Dulu itu kan kamarnya nenek. Ada apa? Bukannya mau tidur? Oh, enggak. Ayu sedang berpikir. Soalnya biasanya Ayu selalu mengasah otak sebelum tidur supaya IQ-nya tidak jongkok. Dewi punya TTS nggak? Kalau lagi stres, Ayu ingin ngisi TTS nih. Tuh, di meja banyak. Tapi Dewi nggak begitu suka. Soalnya pertanyaannya suka ngawur. Itu kan kepunyaan Nenek Dewi juga. Ada yang baru nggak? Di sini mah serba lama. Ini kan rumah warisan Nenek Dewi. Dewi juga kan baru pindah, baru seminggu. Terus sebelumnya kamu tinggal di mana? Ya di kampung, sama orang tua. Terus kok kamu tinggal sendirian sekarang? Nenek Dewi bilang, Dewi mesti belajar diri sendiri. Soalnya nggak boleh dibantu sama orang tua. Wah, enak juga ya punya nenek baik kayak gitu. Foto siapa nih? Foto nenek juga. Nenek kamu ya? Iya, yang baru meninggal itu loh. Hah? Kok keluar? Katanya mau tidur. Gerah, ada sekat kisiran nggak buat bunuh waktu? Banyak tuh warisan neneknya Dewi. Mau? Mau ah. Terus maunya apa? Kalau tukeran kamar mau nggak? Boleh. Oke, kamu ambil kamar Susi ya. Boleh kan, Wi? Boleh, kenapa enggak? Susi mau bobo dulu, dan semuanya. Oh iya, suminasai. Sweet dream. Ya. Ada apa? Mau show? Di mana? Ada tikus. Kita paling gini apa tikus? Ada tikus di rumah keren begini. It's impossible. Pasti cuma imajinasi kamu aja. Betul. Ada tikus. Tikusnya segede kaki. Hah? Tikus segede kaki? Di kamar Dewi?
anak anjing juga banyak. Hah? Segede anak anjing? Oh. Sian, kamu cipoe. Susi kan bilang ada tikus segede kaki. Bukannya Susi bilang ada tikus di kamarnya Dewi. Sialan, sangkain beneran. Lagi baru dibilang tikus aja udah pada kabur semua. Sialan, Susi, nanti di kamar. I can tell by your eyes that you're proud. Kamu baca apaan sih, Wi? Ini matematika. Ih, kan paling gak enak belajar matematika. Kalau belajar, tidak perlu enak. Susi dulu juara matematika loh di kelas. Siapa juga yang nanya? Kalau Ayu sih paling gak doyan sama yang namanya matematika. Kalau Dewi mah ingin masuk ITB, mau ambil jurusan arsitektur. Dulu juga Dewi lemah matematika, tapi kata nenek, Dewi kurang berusaha. Sebetulnya gampang loh kalau kita mau ngapa-ngapain. Tapi kalau kita mau berusaha, jangan sekedar berusaha, Deng. Harus dengan kerja keras. Karena apapun tidak akan terjadi kalau tanpa kerja keras. Nenek Dewi selalu mengatakan bahwa kita selalu gagal karena kita tidak biasa bekerja keras. Nenek moyang kita dulu aja bekerja keras loh. Tanpa bekerja keras, bagaimana bisa bikin borobudur, bikin Prambanan, bikin tidur. Ini mah Mang punya info penting, Neng. Kesini. Mulai sekarang, Neng harus hati-hati. Mang menemukan ini di dalam taksi kepunyaan orang itu. Tapi namanya bukan Susi, tapi apa? Sumarsia. Nah, menurut perkiraan Mang, orang ini nggak benar. Ini orang jahat penipu. Neng harus hati-hati, Neng. Pan Dewi mah tidak jadi montrakan di kamar. Bagus kalau begitu. Dewi ngurus sendiri. Bagus tuh. Lalu yang satu lagi siapa namanya tuh? Itu mah namanya Ayu. Aku juga mah Megawati. Dia juga ngotot mah, pengen ngontrak di rumah. Padahal Dewi mah kurang suka sama tuh orang. Dekat sebelen. Waduh, nggak benar juga nih. Suka bersandiwara banyak ini. Sama dia juga Neng harus hati-hati ya. Sekarang Bang baca di koran sedang berkeliaran para penipu berkaliber. Hati-hati tuh, ya. Iya, Mang. Ya, hati-hati. Mang sekarang pergi dulu mau naik, mau nunggu kereta api terakhir dari Jakarta. Hati-hati, Neng. Ya, semua. Neng. Kalau sampai ada apa-apa, panggil Mang. Ya, jangan lupa tuh, panggil Mang ya. Oke, Mang lah. Ya. Mang. Ini jimat ketinggalan. Ini teh, madein England. Kalau kamu ketemu orang jahat atau lingkungan yang jahat, lebih baik kamu jangan kasih kesempatan. Hindari, cucuku. Itu pegangan yang kedua.
tidak setuju kamu bergaul dengan orang-orang yang tidak punya kepribadian. Itu syarat yang keempat. Ayo! Yuk! Selamat pagi, Dewi. Tahu nggak? Gue sudah memutuskan. Gue sudah bosan sama flat. Gue sudah bosan sama hotel. Gue mau tinggal di sini. Jadi berapapun kamu bilang harganya, Ayu nggak akan tanya-tanya lagi deh. Beres. Tempat ini benar-benar ideal buat Ayu. Nanti semua barang-barang Ayu ini akan Ayu masukkan ke dalam gudang. Sekarang sih memang gudang, masih gudang. Tapi nanti Ayu akan shopping dan akan Ayu dandanin supaya jadi kamar hotel bintang 5. Top! Tapi Dewi sudah memutuskan. Dewi tidak jadi mengontrakkan kamar itu. Gue tahu kamu sudah memutuskan untuk mencoret nama Susi yang sekarang mengunci semua barang-barangnya di dalam kamar kamu itu. Tapi nanti begitu dia datang, bilang begini, gak bisa, kamar itu buat Ayu. Oke? Kamu punya roti buat sarapan pagi nggak? Ayu paling doyan makan roti goreng pakai telur. Dia kata minyak bisa bikin orang gembrot, tapi kalau Ayu rajin lari pagi, ditangguh semua kolesterol bakalan menguap. Makanya jangan suka kebanyakan tidur deh. Mulai besok kamu harus ikutan aerobik, oke? Bye darling.